Halo, selamat datang di Sekolah Online Teknik Otomotif. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang persyaratan modern dalam produksi sebuah mobil. Penjelasan mengenai persyaratan modern dalam produksi sebuah mobil ini secara khusus ditujukan pada sebuah mobil yang akan diproduksi dengan menggunakan engine atau motor gasoline engine atau motor bensin yang menggunakan piston silinder yang bergerak translasi bolak-balik. Oke, kita mulai. Dan di sini telah saya gambarkan sebuah diagram sederhana mobil dan berikut 11 persyaratan yang telah diketahui secara umum pada saat merancang atau memproduksi sebuah mobil yang menggunakan gasoline engine atau petrol engine. Persyaratan pertama dalam memproduksi sebuah mobil yang menggunakan petrol engine atau gasoline engine yang pertama yaitu optimum performance. Nah, maksud dari optimum performance ini dalam bahasa Indonesia adalah prestasi yang optimal atau performa yang optimal. Nah, maksud dari performa yang optimal ini adalah dalam perancangan sebuah mobil yang menggunakan engine gasoline engine, mobil tersebut dapat menempuh secara umum mobil tersebut dapat menempuh atau melakukan laju dengan kecepatan yang cukup tinggi. Nah, ini secara umum di lapangan bahwa customer menginginkan sebuah mobil yang lebih cepat mengantarkan penumpang dan customer tersebut ke suatu tempat dengan waktu yang seminimal mungkin, dan ini dipenuhi dengan adanya kendaraan atau mobil yang memiliki kecepatan atau top speed yang tinggi. Nah, tetapi tidak hanya top speed yang termasuk ke dalam optimum performance sebuah mobil. Persyaratan yang termasuk ke dalam optimum performance juga diantaranya adalah akselerasi dan juga daya kemudi atau performa pada saat melakukan pengendalian atau membelok dan juga pengereman. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah compact size. Nah, persyaratan ini secara bahasa Indonesia yang artinya adalah ukuran yang compact. Nah, jadi maksud compact ini secara khusus tergantung pada mobil apa yang akan diproduksi, apakah mobil sedan atau SUV atau truk atau bus atau bis, itu memiliki ukuran yang compact. Nah, maksud dari compact ini adalah bagian eksterior atau bentuk dan volume dari eksterior mobil tersebut haruslah seminimal mungkin, tetapi dengan kapasitas yang diinginkan, sejalan dengan kapasitas yang diinginkan. Tetapi ini haruslah sejalan dengan bagian interior yang semaksimal mungkin. Jadi sekali lagi saya jelaskan bahwa compact size ini contohnya pada mobil sedan. Nah, sedan tersebut yang akan diproduksi harus memiliki ruang interior yang seluas-luasnya, sedangkan bagian eksteriornya seminimal mungkin. Tetapi dua hal ini harus tergantung kepada spesifikasi dan juga tergantung kepada tujuan desain yang akan dibentuk dalam proses produksi. Dan selanjutnya yang ketiga adalah good fuel economy, yang artinya adalah mobil harus memiliki tingkat konsumsi bahan bakar yang hemat. Nah, ini sebelumnya dilatar belakangi oleh persediaan minyak bumi yang semakin menipis, dan juga selain itu ini didorong oleh adanya peraturan pemerintah. Misal saja di Amerika adanya sebuah lembaga yang bernama CAFA atau disingkat menjadi Corporate Average Fuel Economy, yang mengatur tentang kehematan atau daya guna bahan bakar yang digunakan pada suatu mobil itu diregulasi oleh adanya peraturan dari
CAFE atau ditulis CAFE. Nah, ya jadi untuk mendukung tercapainya good fuel economy ini tentu tidak hanya tergantung pada engine, kapasitas engine yang diciptakan atau yang dibentuk, tetapi juga bentuk bodi akan sangat berpengaruh dan juga bobot kendaraan dan ya yang paling jelas, yang paling utama adalah efisiensi dari engine yang digunakan. Oke, kita lanjut. Yang keempat yaitu low pollution atau kadar gas buang atau polusi yang rendah. Nah, ini juga secara historis itu dilatar belakangi oleh adanya peraturan dari pemerintah. Sekali lagi saya contohkan di Amerika, adanya lembaga yang meregulasi hal polusi yang dihasilkan oleh mobil atau kendaraan. Lembaga ini bernama Environmental Protection Agency atau disingkat menjadi EPA atau EPA. Itu membuat suatu peraturan bahwa suatu kendaraan haruslah di bawah standar yang ditentukan oleh EPA, sehingga kendaraan tersebut dapat diterima di negara Amerika. Oke, kita lanjut. Yang kelima yaitu economic manufacture, yang artinya adalah biaya produksi atau biaya pabrikan yang murah atau relatif lebih murah. Nah, ini juga perlu ya demi keuntungan pada produsen dan juga daya jangkau, daya beli customer yang lebih mencakup ke banyak orang. Ini harus dipenuhi dalam proses produksi dan ya termasuk desain sebuah mobil. Nah, ini didorong atau ini disokong dengan cara proses produksi dengan bahan yang semurah mungkin, tetapi tentu harus tidak kurang dari limit atau batasan yang telah ditentukan, misalnya batasan kekuatan, kenyamanan dan lain sebagainya. Dan kebutuhan atau persyaratan economic manufacture ini juga didorong dengan jumlah part yang jumlahnya itu relatif lebih sedikit. Nah, maka seorang perancang atau ya secara garis besar produsen mobil di zaman sekarang ini itu menekankan jumlah part yang lebih sedikit, tetapi tidak mengabaikan persyaratan lainnya yang perlu dan sangat penting dalam proses produksi sebuah mobil. Dan berikutnya yaitu economic servicing. Yang maksudnya adalah mobil yang telah dirancang dan telah digunakan oleh customer itu haruslah memiliki persyaratan perbaikan atau proses perbaikan dan perawatan yang lebih sedikit. Misalnya pada saat servis berkala atau perawatan berkala atau dalam bahasa Inggris preventive maintenance, itu sebaiknya demi daya beli customer yang semakin minat pada kendaraan yang perawatannya mudah dan perawatannya murah, itu ini adalah salah satu tantangan bagi produsen. Bagaimana merancang sebuah mobil yang perawatannya seminimal mungkin, tetapi tidak meninggalkan persyaratan lain yang sekali lagi saya jelaskan ini adalah persyaratan yang amat penting dalam proses produksi sebuah mobil. Dan selanjutnya adalah aesthetic appearance, yang artinya adalah penampilan yang estetik. Maksudnya adalah sebuah mobil untuk meningkatkan daya beli, sekali lagi daya beli oleh customer itu haruslah memiliki bentuk yang indah dan
tidak juga meninggalkan persyaratan lain, khususnya aerodinamika pada mobil yang diproduksi. Berikut minimum noise level. Nah, ini juga dilatar belakangi oleh adanya peraturan. Saya contohkan kembali di Amerika, yaitu lembaga yang disingkat EPA atau Environmental Protection Agency. Minimum noise level juga diregulasi dengan adanya peraturan bahwa mobil haruslah memiliki tingkat kebisingan yang serendah-rendahnya agar tidak menambah atau meningkatkan polusi suara di sebuah negara secara umum. Dan berikutnya adalah least weight. Maksudnya adalah kendaraan yang diproduksi harus memiliki berat yang seminimal mungkin, tetapi tidak, sekali lagi, tidak meninggalkan persyaratan lainnya yang amat penting di sini. Nah, mengapa least weight diperlukan? Karena least weight ini akan sangat berhubungan kepada optimum performance dari kendaraan dan juga good fuel economy. Nah, jelas bahwa kendaraan yang lebih ringan akan memiliki akselerasi yang lebih kuat dengan misalkan spesifikasi yang sama tetapi dengan bahan yang berbeda yang lebih ringan. Mobil tersebut akan dapat melakukan akselerasi yang lebih tinggi dan bahkan mungkin top speed yang lebih tinggi juga. Dan selain kedua hal tadi, daya membelok atau drivability sebuah mobil akan meningkat jika beban yang terdapat dalam mobil tersebut lebih ringan. Dan jelas jika lebih ringan maka daya yang diperlukan untuk melaju akan lebih sedikit sehingga bahan bakar akan lebih hemat. Kita lanjut, acceptable durability. Ini maksudnya adalah sebuah mobil haruslah memiliki daya tahan yang dapat diterima atau secara istilah lainnya adalah bahwa mobil tersebut harus daya tahan atau umur yang ya bisa dibilang lebih lama atau tahan lama. Nah, ini juga menarik daya tarik customer, misalkan di mobil-mobil produksi perusahaan A itu, misalnya pengalaman customer yang lama itu mobil yang digunakan relatif panjang umur, maka customer yang berikutnya juga akan tertarik bahwa wah, mobil yang diproduksi sebelumnya oleh perusahaan A itu lebih tahan lama, maka ini akan menarik daya beli pada customer. Oke, dan yang terakhir adalah easy cold starting. Nah, ini mungkin ya persyaratan yang cukup penting juga bahwa mobil haruslah dapat dihidupkan dengan mudah pada saat kondisi belum mencapai temperatur kerja maksimum. Nah, misalnya di negara-negara yang bertemperatur atau memiliki musim dingin yang sangat dingin atau musim salju misalnya, itu diperlukan sebuah mekanisme bagaimana agar engine dapat mudah dihidupkan dengan mudah pada temperatur yang dingin. Nah, ini disokong atau dieliminasi atau dibantu dengan adanya sebuah sistem yang awalnya itu teknologi pada karburator, yaitu automatic choke system, yang mana ini akan mempermudah dan meningkatkan peningkatan suhu kerja pada engine yang lebih baik dan tidak meninggalkan juga kedua syarat, yaitu good fuel economy dan low pollution. Nah, kita tahu bahwa pada saat easy cold starting diperlukan campuran bahan bakar dan udara yang lebih kaya, maka mungkin ini akan tersinggung sedikit oleh adanya sistem easy cold starting ini, tetapi ini adalah tantangan bagi produsen atau perancang untuk meningkatkan easy cold starting ini, tetapi bagaimana juga caranya agar good fuel economy dan low pollution terjaga persyaratannya. Dan
teknologi yang selanjutnya setelah automatic choke system di zaman sekarang ini, juga pada kendaraan yang telah menggunakan fuel injection, itu bahan bakar diinjeksikan lebih kaya pada saat temperatur kerja engine lebih rendah atau lebih dingin. Oke, itulah penjelasan mengenai persyaratan modern sebuah mobil, khususnya mobil yang menggunakan gasoline engine atau motor bensin dari sekolah online teknik otomotif. Jika Anda memiliki pertanyaan atau penjelasan yang di sini belum terlalu jelas, silakan tanyakan di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton.